adalah peristiwa besar menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1949. Waktu dan hari yang sama terjadi peristiwa besar. Gugur sebanyak 69 orang. Peristiwa Situjah adalah peristiwa penyerangan oleh pasukan penjajah Belanda terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia, yang menewaskan beberapa orang pimpinan pejuang dan puluhan orang anggota pasukan lainnya, termasuk Khatib Sulaiman, Harrison Sultan Alamsyah, dan Kapten Tantowi. Peristiwa Situjah terjadi di Lurah Kincia, Nagari Situjah Batul, Kecamatan Situjah Limunagari, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kejadian ini berlangsung saat pihak Belanda melancarkan agresi yang dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Situjah adalah peristiwa besar menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1949. Waktu dan hari yang sama terjadi peristiwa besar. Gugur sebanyak 69 orang. Di antaranya di sini dimakamkan di Lurah Kincir. Ya, para pemimpin pahlawan tanah air dimakam. Kemudian dimakamkan di rumah-rumah makam pahlawan masyarakat. Di sini gugur sebanyak 38 orang. Ya. Ditambah 9 orang, ditambah kemudian gugur di Bandar Dalam, dimakamkan di makam pahlawan Kuburan Selapan namanya. Kemudian yang gugur dilumpuhkan dimakamkan di Negari Gadang sebanyak 13 orang. Nah, namanya makam pahlawan Gadang. Kalau di sini makam pahlawan Lurah Kincir, makam pahlawan tanah air. Pada tanggal 14 Januari 1949 malam hari, para pejuang mengadakan rapat untuk membahas strategi dalam menghadapi agresi yang dilakukan pihak Belanda. Rapat digelar atas instruksi Gubernur Militer Sumatera Tengah, Sultan Muhammad Rashid, dan dipimpin oleh Khatib Sulaiman selaku Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah. Rapat malam itu juga diikuti oleh beberapa sosok pemimpin gerakan para pejuang, di antaranya Harrison Sultan Alamsyah sebagai Bupati Militer 50 Kota, Letnan Kolonel Munir Latif, Mayor Zainuddin, Kapten Tantowi, Letu Azinar, Letda Syamsul Bahri, dan 69 orang pasukan barisan pengawal negeri dan kota. Hasil rapat memutuskan bahwa mereka akan menyerang kota Payakumbuh yang diduduki oleh Belanda. Subuh hari pada tanggal 15 Januari 1949, setelah beristirahat seusai rapat, para pejuang hendak melaksanakan sholat subuh. Tanpa diduga, datang serangan oleh pihak Belanda yang membuat para pimpinan pejuang beserta puluhan pejuang lainnya gugur seketika. Ini kembali kita ingatkan ceritanya. Ini kan kejadian ya, peristiwa besar. Artinya apa? Para pemimpin ada yang hidup. Antaranya waktu terjadi tembak-menembak ya, Khatib Sulaiman gugur ya. Yang hidup waktu itu Kolonel Dahlan Ibrahim bisa menyelamatkan diri. Kemudian Atalib, dia ditembak, luka di sini ya, dibawa oleh petani dirawat. Banyak. Kemudian Samsul Bahar selamat juga. Jadi yang dua orang ini, Kolonel Dahlan Ibrahim, Sofyan Ibrahim adalah orang tanah datar ya, orang Sumani ya, Sumania ya. Itu. Beliau kemudian Pak Abu Talib ini, Atalib menjadi duta besar di negara Malaysia tahun 68 sampai tahun 72 ya. Ya, sampai 72 menjadi duta besar. Kalau Kolonel Dahlan Ibrahim kemudian menjadi Menteri Veteran ya, Menteri Negara Veteran Republik Indonesia. Artinya apa? Setiap tahun diperingati ini kan pohon beringin dulu nih. Tugu tuh. Pohon beringin besar ya. Kemudian karena membuat tugu, yang membangun tugu ini adalah Pangdam satu Bukit Barisan, Mayor Jenderal Ismet Yuzairi. Kebetulan bapaknya adalah komandan batalion gugur di sini ya.
sehingga direhab lah mahkamah. Dulu kan lurah ya, sekarang udah bisa masuk mobil. Dulu enggak ada tingkatannya. Lurah tempat yang strategi, tidak mungkin Belanda tahu ya. Itulah permasalahan yang tadi kan. Artinya setiap 15 Januari diperingati di bawah pemberingin di sini. Ada Pak Atta yang ke sini menjadi tutur utaranya, ada Pak Dalan Ibrahim, ada Bapak Mr. Muhammad Rashid yang datang ke sini ya. Para pejuang gubernur militer datang ke sini ya. Artinya apa? Ini peristiwa besar. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan sekarang ya, ini kan diperingati setiap tanggal 15 Januari ya. Jadi dapatlah kesimpulan bahwa pemerintahan darurat Republik Indonesia itu adalah pemerintahan yang menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena di Pulau Jawa ada gubernur militer Jawa Barat, ada gubernur militer Jawa Tengah, ada gubernur militer Jawa Timur ya. Semuanya tentara. Kalau sini sipil yang diberi tugas menjadi gubernur militer ya. Artinya pemerintahnya utuh. Nah, akhirnya bisa kita selamatkan. Itulah peristiwa 7. Memberikan setetes air kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Kesimpulannya apabila tidak ada peristiwa 7, tidak akan pernah ada negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila tidak ada PDRI, tidak akan pernah ada pemerintahan Republik Indonesia. Latar belakang peristiwa Situjuh ini adalah untuk menggelorakan semangat perlawanan rakyat sekaligus membuktikan pada dunia internasional bahwa pemerintahan Republik Indonesia masih ada. Oleh karena itu, rakyat akan terus melakukan perlawanan dan perjuangan untuk melawan propaganda Belanda. Belanda saat itu tengah melakukan klaim bahwa mereka telah menguasai Indonesia sepenuhnya setelah berhasil menduduki ibu kota Republik Indonesia Yogyakarta serta menangkap dan mengasingkan para pemimpin Republik Indonesia. Untuk generasi muda kita harus belajar memahami tentang perjuangan para pejuang yang telah mendahului kita. Kalau tidak ada para pejuang, tentu kita tidak akan bisa melakukan kehidupan seperti sekarang ini. Contohnya, waktu dulu tidak ada surat perjalanan dinas. Sekarang setiap pemangku kepentingan keluar ada SPPD-nya. Kalau dulu nyawa taruhannya. Dibawa surat umpama nih dari Setuju Batur ke Kota Tinggi, kita berjalan kaki. Di tengah jalan kita bisa gugur ya, bisa tewas ya. Artinya itu kita ambil kemana? Begitu susahnya dulu ya. Susah masyarakat. Sekarang kita sudah dalam taraf sangat baiklah ya, bolehlah ya. Tapi itu diminta anak-anak mahasiswa, generasi muda khusus untuk mahasiswa. Kan banyak, ribuan universitas ya. Nah, ini diminta sama kita untuk menjadi pelopor, untuk menghargai para pejuang yang telah mendahului kita. Sebagai pengingat, dibangunlah monumen peristiwa Situjuh di pusat keramaian Situjuh. Sementara itu, nama-nama pejuang yang gugur dalam peristiwa Situjuh ini juga tertera pada gerbang Masjid Pahlawan Situjuh Batu.